Ya, kemarin kan Nopi udah diperiksa kan. Nah, Nopi sudah diperiksa, ya satu-satu lah, karena Nopi dulu, nanti biar saya, ya. Kalau saya mah santai aja sekarang. Saya itu sekarang ini, memang laporan sih saya kawal ya. Saya sudah janji. Saya sudah janji bahwa perkara ini saya kawal sampai manapun. Ya, jadi, tapi saya tidak terlalu bersemangat lah ya. Saya juga melihat situasi dan kondisi apa namanya ini rekan kita itu kan, ya kita sama-sama tahu lah ya. Jadi kita santai aja. Ya sepertinya sih minggu-minggu ini ya. Kemarin kan itu saya beda 2-3 hari lah sama Nopi itu. Beda 2-3 hari kalau nggak salah laporan saya. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya dipanggil. Minggu-minggu ini saya mungkin akan dimintai keterangan di Polda Metro. Oh enggak lah, sementara gini aja. Saya sebenarnya ya, perkara saya jadi pengacara Nopi ini, artinya saya kan berlawanan dengan Parhat, kan berlawanan dengan RD Lau, terakhir saya berlawanan dengan Alvin Lim ya. Nah tapi saya melihat saya masih bisa memaklumi kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh RD Lau, kalimat-kalimat yang dikeluarkan Parhat terhadap saya ya, terhadap saya. Tapi untuk Alvin Lim rasa-rasanya saya tidak bisa memaklumi, karena kalimatnya menurut saya sudah tidak pantas lagi sebagai seorang advokat mengatakan hal seperti itu pada rekan sejawatnya gitu. Nah ini pertanyaan bagus nih ya. Justru sebenarnya saya heran sama rekan saya ini kan. Awalnya kita pernah satu ini loh, kita ini sama-sama memiliki musuh yang sama, lawan yang sama. Makanya saya di TikTok saya itu saya upload tuh kebersamaan saya sama dia, bahwa kita ini sama-sama berjuang ya. Saya pikir dia dulu pendekar keadilan, saya juga pendekar keadilan, kita sama-sama melawan kezoliman gitu kan. Tapi tidak disangka dan tidak diduga ya, bahkan tadinya saya follow dia loh, saya sekarang unfollow dia, karena saya pikir loh, ini kok seperti apa namanya ini, orang yang tidak apa namanya itu tidak bisa menjaga kehormatan, tidak bisa menjaga harkat dan martabat profesi, sehingga saya juga akhirnya memutuskan melaporkan itu. Sebenarnya saya nggak pernah loh, saya tidak pernah melaporkan apa namanya itu rekan sejawat. Kemarin Bang Rasman sudah telepon saya juga, ya kan Bang Rasman katanya sudah ditunjuk sebagai pengacaranya kan. Bang Rasman sudah WA saya, bahkan setelah WA saya telepon saya, ya dia menasihati saya agar jangan, supaya ya melaporkan sesama pengacara lah. Tapi saya sampaikan kepada Bang Rasman kan, bagaimana nggak saya laporkan Bang, kalimatnya itu. Ya akhirnya Bang Rasman juga artinya setuju dengan saya, ya nanti dia akan nasihati Alvin lah ya. Ya tapi intinya gini loh, saya ini tidak mau melaporkan siapapun ya, kecuali kalau sudah menginjak-injak harga diri saya. Ya bagaimana saya mau dijak-injak loh, Herwanto mau saya injak-injak, Herwanto goblok. Nah ini kan kalimat seperti apa? Apalagi sekarang yang saya bingungnya nih ya sekarang nih, yang saya bingungnya lagi nih, saya sebenarnya tidak mau menanggapi apa namanya ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapannya ya kan. Tapi saya makin bingung ini, dia kan sekarang lagi berobat kan, tapi saya tidak melihat kok seperti apa namanya ini kesadaran beliau ini agar supaya menjaga kalimat-kalimatnya loh. Kalau menurut saya kasihan kliennya ya, kasihan kliennya yang sudah memberikan kuasa untuk melakukan pembelaan terkait dengan uang donasi. Tapi sekarang justru seperti seolah-olah Alvin ini bertengkar dengan Nopi, Alvin ini bertengkar dengan Herwanto. Kan kasihan kliennya dong. Nah sementara kliennya ini sudah dilaporkan juga oleh kuasa donatur ya, di polisi. Nah, kliennya ini perlu pengobatan. Tapi sayang seribu sayang, seolah-olah sekarang ini perkaranya justru perkara Alvin kan. Alvin sama ini, apalagi saya lihat tuh sudah ada video-video lamanya Nopi, video-video lamanya Alvin juga ada. Menurut saya begini loh ya, tidak ada manusia di muka bumi ini ya tidak punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu, semua punya masa lalu. Jangan mengungkap-ungkapkan masa lalu orang ya. Jadi menurut saya gini lah, kita ini sebagai advokat bertindak untuk dan atas nama sesuai dengan surat kuasa yang diterima gitu loh. Uang donasi aja yang dibahas, tidak perlu bahas-bahas yang lain. Apalagi situasi dan kondisi sekarang ini, sekarang ini pusing nih, ada advokat dipanggil polisi, ada advokat yang mau dipanggil polisi, ada advokat yang mau dipanggil sama Tuhan, macam-macam aja sekarang ini. Betul sekali, kalau ada yang menyimpulkan seperti itu saya bisa membenarkan. Kenapa? Saya dulu dikatakan gini, Herwanto mau pansos. Oh, saya ini dari tahun berapa bos udah nangani perkara di media ya, boleh dicek ya. Tulis saja Herwanto munculnya tahun berapa, atau dia mau tulis Alvin Lim muncul tahun berapa, lihat aja. Kalau saya mau pansos ya mungkin saya akan undang tuh Nopi datang kantor saya dong, potong pita kalau saya mau pansos ya kan. Nopi sekarang kamera kemana, ke muka-muka Nopi semua terus
Di rumah saya ada kebakaran tuh dekat tetangga. Kalau saya mau pansos, Nopi bisa saya undang. Nopi datang dong ke sini kan, kamera banyak, kan lumayan saya bisa pansos kan. Tapi hal seperti itu tidak saya lakukan. Kalau seandainya saya melakukan, Nopi potong pita dong, Nopi datang dong ke kebakaran, berarti saya mau pansos, ya kan? Tapi kan saya nggak lakukan, walaupun saya bilang, Nopi di depan saya ada orang kebakaran, tapi saya kan tidak memaksa. Coba lihat teman-teman, siapa yang gunting pita, ya kan? Apalagi sekarang membahas masalah lalu. Kasihan kliennya, ya, kasihan kliennya ini. Agus kan perlu pengobatan, sekarang bahas masalah apa aja dibahas. Ya, jadi menurut saya begini, advokat yang membahas permasalahan di luar daripada surat kuasa adalah advokat yang tidak memiliki kemampuan mendapatkan argumen untuk membela kliennya. Kalau Alvin Lim ya sesuai dengan WA yang ada sama saya, sering kirim-kirim inilah ya, kirim-kirim berita-berita, tapi saya nggak layani lah. Yang jelas Bang Rasman sudah WA saya, sudah menyatakan dia ditunjuk sebagai kuasa hukumnya si Alvin Lim. Saya jawab dengan sopan santun, dan juga Bang Rasman telepon saya juga menjawab sopan santun ya. Artinya saya sama Bang Rasman tidak ada permasalahan, kami bisa menjalankan profesi kami dengan baik dan benar. Ya jadi gini ya, saya ini hampir setiap hari, bahkan tadi barusan ada teman juga anak PP itu. Jadi ketika saya melaporkan Alvin Lim, saya menggunakan seragam sebagai pemuda Pancasila, BPPH ya. Jadi saya ini bertindak bukan hanya sebagai seorang Herwanto, tapi juga membawa organisasi. Saya kalau seandainya ada mediasi dan sebagainya, tentu saya komunikasi dengan ketua saya. Nah, bagaimana reaksinya? Yang jelas saya sudah mengatakan saya akan kejar sampai manapun. Ya, saya juga harus pegang omongan saya dong ya. Tidak ada perdamaian dan sebagainya. Tetapi saya juga tidak menghilangkan. Hati saya ini penuh rasa cinta loh. Ya, jadi walaupun saya ini keras, bahasanya keras, tegas, tapi hati saya ini penuh dengan rasa cinta juga ya. Tidak mungkinlah saya tidak cinta perdamaian gitu kan. Tetapi pertanyaannya, apakah pantas orang seperti ini dimaafkan? Nah ini pertanyaannya nih. Nah, kalau hati saya ditanya apakah cinta perdamaian? Cinta, sangat cinta dengan perdamaian, karena hati Herwanto ini selembut salju. Tapi saya justru bertanya kepada lawan saya, pantas nggak orang ini dimaafkan? Apalagi kalimat-kalimat dia sekarang ini makin ngawur gitu. Makin ngawur, saya lihat ngawur nih. Nah, saya ingin menggarisbawahi ya. Dia bilang kok gini, saya kan mengatakan Herwanto seperti itu, kata dia kan. Harusnya Herwanto balas juga seperti itu. Nah, saya jawab nih, mohon maaf ya, mulut saya tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat yang buruk. Dia mencontohkan dia sama Bang Hotman kan. Kami ribut juga kok, saling serang-serang, tapi tidak lapor polisi, saling menjawab. Sekali lagi saya katakan, Herwanto tidak terbiasa mengatakan kalimat-kalimat yang buruk. Kalau seandainya saya memiliki lawan seperti itu mengatakan kalimat-kalimat yang buruk, terus saya lawan dia dengan kalimat-kalimat yang buruk, apa bedanya saya sama dia? Nah justru saya ingin memperlihatkan, inilah perbedaan antara Herwanto dan Alvin Lim. Alvin Lim silahkan mau mengatakan hal-hal seperti itu, tapi Herwanto tidak akan pernah mau mengatakan hal-hal yang buruk. Saya jamin ya, ketika saya mengatakan sesuatu hal pendapat hukum saya, apalagi melalui media, saya pastikan orang yang mendengar pendapat hukum saya, dia mendapatkan pengetahuan, dia mendapatkan wawasan. Jadi saya sangat menjaga ruang digital kita bersih, sehat, beretika, dan berguna, juga bermanfaat. Nah, saya tidak mau, ya saya tidak mau ketika orang mengatakan hal yang buruk, saya juga balas buruk juga. Lah, apa bedanya saya sama dia? Oh gitu, saya cabut kali cabut. Nah, maksudnya saya duluan cabut gitu kan, baru dia cabut gitu. Nah berarti saya nggak cabut. Nah udah gitu aja ya. Jadi gini, saya kalau bilang cabut mencabut, saya justru ibaratnya ingat ada pepatah begini ya, jangan ribut masih banyak, jangan dicabut masih enak. Jadi biar aja ini masih enak kok kita mainin ini nih ya. Jadi jangan dicabut. Siapa? Saya. Oh ya udah, saya minta maaf ya, saya belum bisa maafin. Nah saya belum bisa minta maaf, jadi saya minta maaf belum bisa minta maaf, gitu aja ya. Jadi kalau saya minta maaf, jadi saya jawab, saya minta maaf ya, belum bisa minta maaf. Itu jawaban saya. Begini, saya sejak dia belum jadi pengacaranya Agus ya, waktu Nopi berdamai dengan si Farhat, masih pertemuan mediasi, malam itu ketika saya dihubungi ya oleh tim bahwa saya mungkin akan dipakai lagi sebagai pengacara Nopi. Sejak saat itu saya mengatakan saya sejak malam ini mengaktifkan mode tempur. Jadi artinya tidak perlu minta maaf
saya tidak perlu minta maaf, tidak perlu ini, tidak perlu itu, saya sudah mengaktifkan mode tempur, udah selesai. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi mode tempur itu seperti apa ya. Lihat aja begitu sekarang kan, nggak mungkin saya pukul-pukul tangan saya kan. Nah ya, oke. Nah sekarang begini, saya jujur, saya sangat berterima kasih dengan perkara Agus, perkara Pina, perkara macam-macam yang muncul sekarang kan. Begitu banyaknya lawyer muncul, ya. Begitu banyak advokat tampil. Apakah tampil yang membela kebenaran, apakah membela apa segala macam, yang jelas banyak para advokat yang muncul. Sekarang masyarakat bisa menilai. Ya, masyarakat bisa menilai, ada advokat hitam, ada advokat putih, ada advokat kuning, ada advokat coklat, macam-macam. Jadi tinggal masyarakat menilai. Kalau seandainya dia punya permasalahan, dia sudah bisa menentukan kepada siapa dia minta nasihat hukum, kepada siapa dia minta pendapat hukum. Karena semua advokat sudah kelihatan nih, ya. Advokat mana aja sudah kelihatan, termasuk saya nih. Apakah saya Herwanto ini pengacara hitam, atau pengacara putih, atau pengacara kuning, atau pengacara coklat, atau pengacara macam-macam lah pelangi. Ya, jadi masyarakat tahu, semua muncul. Pelangi. Alhamdulillah, advokat banyak muncul, makin kelihatan warnanya. Oke? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.